paling depan. Tapi GD bertemu dengan tim Void di mana Aimbot yang menjadi korban dari GD. Satu orang berhasil di knockout. Namun belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi. Tapi lihat yang dilakukan GD. Mereka begitu percaya diri dari Booms. Langsung saja ternyata melakukan setup. Semakin mendekat menuju ke arah tim Void ini. Mimpi buruk tentunya. Booms sudah touchdown. Akan melemparkan granat tanpa dimasak terlalu lama. Dan granatnya sudah berhasil menuju ke bagian smoke-nya. Dan akan segera meletup. Begitu saja. Tembakan dari sebelah kanan pun berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari tim Void. Dan hanya menyisakan seorang Dub sebagian paling depan. Xbox, sorry bukan Dub, dan Xbox pun tumbang. Tidak ada trade talk di antara Void dan juga GD kali ini. Ya, sulit keadaannya untuk Void. Tersisa dua pemain mereka berada di area hospital. Masih bisa melakukan tembakan sebenarnya ke arah bukit-bukit dari pemain-pemain GD Sidokpa. Dan Audrey ternyata datang kali live cap. Akan menjadi third party menuju ke arah pemain-pemain dari GD Sidokpa. Dan membuat GD Sidokpa juga kocar-kacir. Pergerakan mereka akan coba ditembak kali ini oleh live cap yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Juga dikatakan oleh seorang Audrey. Belum berhasil Audrey, sayang sekali. Audrey cukup free padahal tadi, namun belum berhasil memberikan hit ke arah pemain-pemain dari GD Sidokpa. Betul, sayang sekali tadi Audrey harus melakukan reload dan menyelamatkan tentunya dua pemain dari GD yang benar-benar free shoot dari arah late game. Kembali kita melihat Daybot kali ini justru melakukan tembakan balasan menuju ke arah pemain-pemain left game, namun Genesis Dokpa juga diincar oleh Void. Kali ini kita melihat Daybot mencari seorang Toms, bahkan low HP dari seorang Toms. Betul, ini udah ada counter shoot yang dilakukan oleh GD kali ini. GD yang memberikan tekanan menuju ke arah left scape. Audrey tertinggal seorang diri dan ada Nichil di bagian paling depan. Siap untuk mendapatkan seorang Audrey, tapi sepertinya Audrey bakal dibiarkan lepas begitu aja, malah Bigetron kali ini yang sedang melakukan peperangan bertemu dengan Bumi Sport. Tapi dari Bonafide dan juga Zone juga jarak mereka begitu dekat. Kali ini ada 3-way showdown. Bonafide, Boom dan juga Zone Esport. Granat sudah dilemparkan menuju ke arah Ikiar, tapi Ikiar masih bisa bertahan ternyata. Namun dari Bonafide juga menerima tekanan dari arah belakang ternyata. NFT join the fight. 4 team kali ini berada dengan jarak yang begitu dekat dan Foker mendapatkan satu pemain Bonafide. Tuyul tumbang di balik sebuah batu. Kalau kita ingat di match kelima kemarin Bonafide dan juga Boom juga melakukan fight di titik ini sama persis. Setupnya sama, dari area vaulting kendaraannya maksud saya juga sama. Dan ini adalah fight untuk kedua kalinya di titik ini. Replay berarti? Ya. Wah, tapi chaos banget cuy. Kejadiannya nggak cuma di satu titik aja, bahkan di bagian perbukitan dari Gergopol. And Nero dan juga RRQ kali ini sudah mulai melakukan commit dalam melakukan fight mereka. Miliano yang berada di bagian pinggir sudah melihat pergerakan kali ini akan lakukan shoulder pick. Namun masih belum bisa mendapatkan satu knockout karena tim RRQ langsung bersembunyi. Tapi Rancid akan melemparkan granat setupnya Red Zone buat lempar menuju ke arah tim RRQ. Ada Mort yang sedang melakukan revive kali ini. Granat meletup, splash damage masuk tapi belum ada yang tumbang dari tim RRQ. Mereka kali ini masih mengatur dan mengulur temponya untuk mendapatkan informasi ke arah tim Nero. Betul, namun Hexas melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari pemain-pemain Nero. Pemain-pemain RRQ maksud saya, karena Hexas menjadi pemain terdepan dari Nero yang akan coba menyambut kedatangan dari RRQ saat mereka datang ke area pertahanan dari Nero. Sedang melakukan revive terlebih dahulu, revive berhasil dilakukan. Miliano sudah bangkit kembali, ada sebuah granat yang dilemparkan nampaknya kali ini. Ternyata itu adalah smoke. Dan kembali kita lihat kali ini pemain-pemain dari RRQ masih mencari angle yang lebih jelas lagi. Ya, tapi sudah mulai maju perlahan-lahan. Dari Peko akan menembus ke bagian smoke, melihat satu pemain dari tim Nero akan langsung spray down begitu saja, mendapatkan satu orang. Tapi ada dua pemain yang telah memberikan backup. Ternyata Peko langsung memberikan spraynya menuju ke bagian atas. Ada backup dari arah belakang, follow up dua pemain tumbang. Tapi Rancid yang memberikan backup juga berhasil diamankan. Ternyata masih melihat Peko, satu pemain dari tim Nero terakhir dan sudah di spot begitu saja. RRQ berhasil menjadi king dari pegunungan ini. Kembali kita melihat sebuah backup yang cepat. Ini adalah RRQ yang kita lihat di regular season dan kembali ditunjukkan di grand final. Tidak seperti RRQ di hari yang pertama. Jisun melakukan proning shoot tadi dengan AKM-nya belum berhasil memang memberikan damage ke arah lawan-lawannya. Namun ada Pinky juga melemparkan sebuah granat ke arah pemain dari Aura yaitu Jisun. Betul, tapi ternyata Jisun juga menerima damage dari arah sebelah kiri. Ternyata Skylight melakukan setup yang begitu split, begitu jauh. Bahkan dari seorang Jersey masih memberikan tappingnya, spraynya through the smoke untuk mendapatkan pemain dari tim Aura. Jisun masih bisa bersembunyi dan tenang dalam melakukan proning di bagian smoke-nya. Sudah mulai terspot, granat dilemparkan namun Jisun masih bisa selamat ternyata. Jaden juga siap memberikan backup dari bagian belakang. Ini Chaos kembali bermain dari bagian luar rumah namun ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout. Malah dua pemain Aura yang sedang knockout kali ini dan hanya menyisakan seorang Jaden. The last man standing untuk naga api kita. Harapan terakhir dari Aura ada di pundak seorang Jaden, namun Scarlet Gaming juga datang ke arah compound dari Takai. Ini akan menjadi momentum mungkin untuk Scarlet Gaming karena mereka masih ada 4 pemain yang bisa nembak, sementara Takai hanya tersisa 1 pemain saja dan 2 Aura tersisa 1 pemain. Takai ternyata berhasil melakukan revive sehingga ada 2 pemain yang bisa nembak saat ini. Betul sekali, dan lihat Slayer perlahan-lahan akan langsung menuju ke bagian sana dan Takai yang benar-benar Takai. Smith akan mengontrol angle-nya menuju ke arah last man dari tim Aura. Kali ini Jaxi akan merangkak karena jalur phone sudah dibuat untuk menyelamatkannya.
semuanya. Tapi through the smoke, lagi-lagi percobaan demi percobaan dilakukan dan Jersey berhasil mendapatkan seorang Jaxi. Satu pemain kembali hilang dan Aura benar-benar hanya menyisakan satu pemain mereka saat ini. Ya, namun Gremory ternyata dikirim untuk berlari terlebih dahulu menjauhi area pertempuran sehingga menyisakan satu pemain Takai berada di area sini yaitu Crash dan juga Jaden. Namun Skylight Gaming ternyata juga masih belum puas dengan elimination yang sudah didapatkannya, masih ingin mengincar kembali pemain-pemain dari Takai dan juga Aura karena split mereka lakukan fokus ke arah dua arah yang berbeda. Betul, bahkan lihat di arah fit eliminationnya sudah ada Bigetron yang melakukan peperangan kali ini di mana Ryzen tadi yang berhasil dilakukan. Kalau kita perhatikan di arah kill fitnya, tapi RRQ yang baru aja memenangkan fight kali ini mereka bakal langsung tabrak berdekat Zone Esport. Lewat begitu saja, ngepot dan ada kelas combat dan dimenangkan lagi-lagi. Kali ini RRQ menumbangkan satu persatu pemain dari tim Zone Esport. FJ tumbang dan hanya menyisakan dua pemain yang sedang melakukan split. Flykido sudah melemparkan granat karena tim RRQ. Molotov juga bakal dilemparkan, memperlambat pergerakan dari tim RRQ. Dipaksa untuk stay dan tidak kembali mendekat karena dari zone juga mereka kerepotan. Mereka dipush dari dua tim yang masuknya bersamaan waktunya. Betul sekali, karena memang tidak hanya RRQ yang berada di area ini, ada victim juga di compound yang sama dengan Mineral. Dan kita melihat Mineral akan coba diincar oleh 4 pemain victim. Ada granat dilemparkan ke arah dalam, namun Mineral masih bertahan di sana. Granat juga dilemparkan kali ini oleh satu pemain dari zone untuk menyelamatkan Mineral. Flekido tadi. Ada sebuah kokangan granat lagi. Genfos menunjukkan akan, namun Mineral bisa menyambut kali ini Genfos. Dan Mineral bisa untuk turun terlebih dahulu menggocek pemain-pemain victim. Betul, victim benar-benar digocek kali ini bakal melakukan jiggle namun masih bisa diatasi oleh Rocky. Double pick yang dilakukan victim berhasil menumbangkan satu persatu pemain dari tim Zone Esport. Dan Zone kali ini hanya menyisakan seorang Flykido. Victim berhasil melakukan retake tapi Boom masih melakukan fight bersama dengan tim Bigetron. Kali ini Ikiar bermain dengan mod FPP-nya. Low toss-nya tipis dan berhasil nge-spot satu pemain dari Bigetron. Luxi tumbang, masih mencari tidak dalam posisi yang terburu-buru tapi Blue Zone yang semakin mendekat harus memaksa mereka untuk bergerak. Sudah mulai ada follow up yang bakal datang. Ryzen bakal langsung through the smoke, mengganti dengan second weapon-nya dengan menggunakan DP-nya front shoot dan berhasil ternyata mendapatkan satu, namun Ryzen juga berhasil ditumbangkan. Masih bertarung dan Liquid front shoot-nya gagal. Boom berhasil memenangkan fight mereka bersama dengan tim Bigetron dan Bigetron dipulangkan di urutan ke-11. Zone juga tumbang di sana. Kita melihat kali ini RRQ harus fight dengan victim karena mereka memang sudah bertetangga sedari tadi. Melemparkan granat terlebih dahulu ke arah dalam compound dari victim, belum berhasil mendapatkan siapapun. Tapi percobaan selanjutnya, granat yang kedua kali ini dilemparkan kembali akan meledak di sana. Genfos yang diincar namun ternyata mantul. Betul, terpantul keluar, tidak berhasil melewati jendelanya dan ada sedikit setup smoke yang dilakukan oleh seorang Peko. Tatap mata Peko dan lihat RRQ sudah mendapatkan 7 poin elimination, Sanskuy. Ya, 7 poin elimination, sebuah modal yang cukup berharga. Dari area lain ternyata NFT datang menuju ke arah batu dari Bonafide, maju ke arah depan. Spray juga dilakukan kali ini mungkin menuju ke arah pemain-pemain Bonafide dan jumpsuit berhasil. Akan coba menumbangkan pemain-pemain Bonafide yang lain, namun trade juga terjadi di sana. Tuyul juga tertegol. Pavel masih cukup menggila di area ini. NFT benar-benar barbar banget yang dilakukan oleh tim NFT. Kali ini mereka bakal langsung tabrak lagi ke arah tim yang lain. Bonafide akan diincar dan bots pun tumbang. 8 tim tersisa, 19 player yang masih bermain untuk di menit ke-23. Dan kita melihat saat semuanya fight Dewa United, mereka hanya menonton saja namun mereka berada di area yang cukup nyaman. PR mereka saat ini adalah gimana caranya masuk ke dalam circle selanjutnya, di mana circle yang sudah diisi banyak sekali tim. Betul, dari RRQ mereka dapat keuntungan karena rumah yang mereka tempatin masih masuk ke dalam circle, tapi Peko berhasil diamankan. Last man standing untuk tim RRQ. Dan kali ini victim yang sudah mulai keluar dari compound milik tim Zone Esport. Tadi mereka mengamankan bagian truk yang ada di pinggir jalan. Lower ground mereka sudah cukup ramai. Dan lihat dari seorang Genfos juga bakal... What? Dia bakal langsung tabrak ke arah tim RRQ? Oke, bermain dengan tempo. Kali ini Genfos kali ini ada di bagian luar. Belum terlalu terburu-buru dan ditabrak oleh tim victim. 3 malaikat pencabut nyawa langsung gerbek rumah kali ini. Bukan untuk dibangun tapi untuk diratakan. Rocky bertahan di bagian lantai 1. Kali ini RRQ juga victim terpaksa harus membagi area mereka di compound ini. Peko turun mengendap-endap di bagian atas. Satu pemain berhasil diamankan dan ternyata Peko di bagian bawah juga berhasil terspot. RRQ dipulangkan ke lobby. Kali ini 6 tim tersisa dan lihat NFT 10 poin elimination. 10 poin elimination sudah dikumpulkan oleh NFT, namun NFT tertahan oleh satu pemain dari victim yang diutus untuk menjaga area ini, yaitu Misery. Memperlambat pergerakan dari NFT saat 3 pemain yang lain melakukan gerbek ke arah RRQ1. Namun pemain yang sedang menjadi palang pintu juga tertakedown karena Ramones granatnya connect. Betul, lemparan granat berikutnya akankah memulangkan Misery ke lobby, tapi ternyata damage-nya belum cukup karena masuk splash damage saja, tidak pure 100% damage dari granatnya
yang masuk ke arah pemain victim yang sedang terknockout. Dan Ramones masih mencari beberapa kepastian, namun ada sedikit backup fire yang dilakukan oleh victim. DU pun kehilangan satu pemain mereka, bahkan DU secara utuh sudah dipulangkan ke arah lobby. 5 tim tersisa kali ini, NFT, victim, Skylet, Takai, dan juga Aura. Ya, 5 tim yang masih terus akan coba berjuang bahu-membahu untuk bisa mendapatkan WWCD di match yang pertama. Takai juga mulai mendapatkan momentum mereka. Dengan 2 pemain tersisa, ada Gremory dan juga Crush. 2 pemain yang tadi nampaknya akan langsung menuju ke arah Pinky dan tidak ketahuan di mana posisi dari Pinky, pemain terakhir dari Skylet Gaming. Betul, masih berada di bagian bagi, di bagian belakang baginya, melihat pergerakan demi pergerakan dari tim Takai. Dia tahu Gremory bergerak, tapi belum ada open fire yang dilakukan oleh seorang Pinky. Kayaknya dia tahu di bagian kiri juga ada Pinky bisa nembak pas dengan jelas. Itu dia Pinky mendapatkan 1 pemain dari Takai, tercuri pemain Takai. Wow, dapat 1 pick yang begitu bagus tadi. Namun pergerakan dari Pinky juga sudah terspot oleh seorang Gremory dan meletup begitu saja. Namun eliminationnya diamankan oleh tim NFT. Ya, kita melihat kali ini Gremory mengendap-endap menuju ke arah compound dari Jaden. Sebuah shake kecil yang dikuasai oleh pemain terakhir Aura. Akan coba diincar oleh banteng ungu bernama Gremory. Maju ke arah depan. Blue Zone juga mulai ikut campur kali ini karena mau nggak mau Jaden harus keluar. Mau nggak mau Jaden harus melakukan heal juga. Sudah terdengar harusnya ada bunyi proning yang dilakukan oleh Gremory. Ya, dan harusnya Jaden kalau misalkan dia menggunakan Eagle A, asik. Eagle A yang ada di in-game-nya, dia tahu harusnya pergerakan yang dilakukan oleh seorang Gremory. Tapi Jaden terlalu fokus untuk melihat victim dan juga tim NFT. Ternyata Jaden, Edkit terakhirnya akan maju ke depan sana, tapi terspot oleh Gremory. Kembali poin eliminasi bertambah untuk tim Takai. Dan melihat pergerakan dari victim, front shoot dari seorang Gremory memberikan distraction untuk victim dan juga NFT yang sedang melakukan peperangan. Dan through the smoke dari NFT memporak-porandakan formasi dari tim victim. 1 pemain keluar dari bagian dalam dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh NFT di game yang pertama. NFT bermain dengan cukup baik, bahkan sangat baik. Mereka mengamankan 16 elimination point untuk match yang pertama. Kita tidak melihat NFT yang seperti ini di hari kemarin, namun hari ini nampaknya mereka menjadi penantang selanjutnya untuk berada di peringkat atas klasemen sementara. Gila loh, NFT nih kalau gue lihat ya, peringkat mereka itu ada di peringkat ke-10.